Halo Besti, selamat sore teman-teman mata di rumah. Hai, selamat sore, selamat datang, selamat bergabung kembali di iBus Talk bersama Mibus di sini. Oke nih teman mata di rumah nih ya, ini baru banget mulai gitu. Kayaknya kita tunggu ini teman-teman di rumah nih join dulu nih ke live-nya kita seperti itu ya teman-teman. Nah, oke nih teman-teman di sini, wah udah ada yang ini ya langsung memberikan pertanyaan gitu. Oke, tenang dulu Besti ya teman-teman di rumah, sabar dulu. Kayak kita mau sapa-sapa dulu nggak sih? Oke nih ya teman-teman nih ya. Nah, mungkin teman mata di rumah nih ya, Gus mau tanya dulu nih, kira-kira teman mata di rumah hari ini kabarnya gimana? Kayak mungkin aku hari ini baik nih Mibus, atau mungkin Mibus aku hari ini lagi galau, jadi aku udah siap banget nih join iBus Talk biar gak galau lagi, biar happy gitu. Nah, boleh nih teman mata di rumah, boleh sekali dituliskan di kolom komentar seperti itu ya. Nah, oke nih teman mata di rumah, kita hari ini kembali lagi bersama Mibus di iBus Talk. Part keberapa Mibus? Coba tebak, ada yang tahu gak sih? Ternyata ya guys, kita itu udah sampai di part 19. Parah banget, kayaknya baru kemarin gak sih kita mulai iBus Talk, tiba-tiba udah sampai ke part 19 gitu. Nah, pastinya di part ke-19 ini nih ya, kita bakal mengadakan dan menghadirkan narasumber dong. Gak mungkin dong Mibus di sini sendirian gitu ya. Nah, teman-teman di rumah, kita pastinya akan bersama gitu ya, menghadirkan narasumber yang super keren. Mungkin teman-teman di rumah ada yang mungkin kemarin-kemarin sudah mantengin banget nih feed kita, postingan kita ataupun story kita. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga boleh buat komen, kira-kira sih hari ini tuh siapa sih ya yang jadi narasumber, atau mungkin temanya kita hari ini tuh apa sih gitu ya. Nah, teman-teman di rumah bisa sekali gitu ya, mungkin boleh dikomenkan seperti itu ya. Nah, oke nih buat teman-teman mata di rumah juga nih, mungkin yang belum tahu nih ya teman-teman ya, Minggu juga bakal memperkenalkan diri dulu nih. Dari tadi kan kayaknya kita udah sapa-sapa, ngobrol lumayan panjang juga gitu ya. Nah, mungkin teman mata di rumah belum kenal nih, aku siapa sih gitu. Jadi teman mata di rumah, perkenalkan, namaku Putri Berni Salsabila. Teman mata di rumah boleh panggil aku Salsa ya. Kalau di iBus Talk boleh dipanggil Mibus Salsa seperti itu ya. Nah, Mibus Salsa di sini akan menemani kalian kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Jadi kita tuh akan end live itu sekitar jam 5 sore seperti itu ya. Nah, oke, untuk teman mata di rumah juga nih, tadi kan Mibus juga sempat ini ya, tanya ke kalian hari ini tuh temanya apa sih, dokternya siapa sih. Nah, kayaknya Mibus bakal spill dulu nih hari ini itu temanya tuh apa. Oke, jadi mungkin teman mata di rumah nih ya yang belum tahu, hari ini ya untuk iBus Talk ke-19 kita punya tema tentang serba-serbi katarak. Waduh, kayak pembahasannya lumayan ringan atau berat nih. Sebenarnya pembahasan kita ringan tapi berat juga ilmunya gitu ya. Nah, oke nih, mungkin juga teman mata di rumah nih sambil menunggu narasumber kita bergabung gitu, kayaknya kita ngobrol-ngobrol dulu, kayaknya seru deh. Mungkin juga nih teman mata di rumah, kira-kira yang di rumah dari domisili mana? Wah, selamat sore, halo, ada Dokter Arya Rajanegara. Wah, apakah beliau nih narasumbernya? Teman mata di rumah boleh di komen-komen nih. Nah, oke nih teman mata di rumah juga nih ya, boleh juga nih mungkin. Tadi kan Mibus sempat tanya nih, kira-kira kalian dari kota mana aja sih? Teman mata di rumah bisa nih di komen-komen dulu gitu. Atau mungkin teman mata di rumah sudah mempersiapkan apa aja sih buat join iBus Talk ke-19 ini? Atau mungkin kayak, Mibus aku tuh udah siap banget buku, aku udah siap banget nih nulis, nyatet materi hari ini gitu. Atau mungkin ada yang aku tuh relate banget sama topik live kali ini, karena keluarga aku ada yang kena katarak, ataupun mungkin teman mata di rumah sendiri yang mungkin punya permasalahan mata katarak gitu. Nah, boleh banget di komen seperti itu ya teman-teman gitu. Nah, oke nih teman mata di rumah nih, wah ada yang udah komen nih, wah narasumbernya itu Dokter Arya. Wah, betul banget. Oke, jadi sedikit di spill ya, betul banget. Jadi untuk narasumber kita itu Dokter Arya seperti itu ya. Oke, ternyata juga nih teman mata di rumah sudah banyak yang memberikan pertanyaan gitu ya teman-teman ya. Kayaknya memang sudah nggak sabar sekali ya untuk hari ini gitu ya.
untuk bertanya gitu kepada dokternya langsung, karena memang Ibu sendiri juga setiap Ibu Talk gitu ya, sebagai host juga Ibu tuh yang ikut semangat gitu loh, kayak aduh ini tuh sebenarnya tuh gimana sih, punya permasalahan mata kayak gini tuh harus gimana sih gitu, apalagi Ibu sendiri kan orang awam gitu ya, bukan maksudnya dari bidang ataupun spesialis kesehatan gitu. Nah oke, teman mata di rumah tenang aja. Jadi hari ini itu kita akan ini juga apa namanya, memberikan sesi spesial juga ya. Jadi hari ini kita akan memberikan sesi kuis nih buat teman-teman mata di rumah. Jadi mungkin buat teman mata di rumah yang belum tahu ya teman-teman, nanti di akhir sesi ya, perlu diingat nih ya, di akhir sesi kita akan apa namanya, memberikan kuis. Jadi nanti dokter narasumber kita akan memberikan pertanyaan seputar materi kita hari ini. Nah, nanti akan ada kurang lebih sekitar 2 orang pemenang beruntung yang bakal dapetin hadiah dari kita, seperti itu ya teman-teman. Pastinya juga nih teman mata di rumah nih ya, harus banget gitu ya jawabnya itu secara tepat dan juga cepat gitu ya. Jadi nggak boleh cepat-cepat terus kayak pokoknya aku cepat doang gitu, cepat doang pokoknya yang penting aku ngetik deh gitu, enggak, harus tepat juga seperti itu ya teman-teman. Jadi harus cepat dan juga tepat. Maka dari itu nih teman-teman di rumahnya, supaya nanti bisa apa namanya, menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan hari ini gitu, kuis-kuis kita hari ini, teman mata di rumah harus banget pantengin materi kita dari awal sampai akhir seperti itu. Oke nih teman-teman, nih kita bakal coba nih baca-bacain dulu ya komentar-komentar teman mata di rumah, karena jujur setiap Ibu Talk itu tuh komen-komennya banyak sekali gitu ya. Wajib stay tune, betul banget nih. Ada kakak Caca juga dan juga kakak-kakak yang lainnya nih. Oke, teman mata di rumah kayaknya sudah banyak sekali pertanyaan, oke ya? Boom, seperti itu teman-teman. Itu teman-teman mata di rumah nih. Mungkin teman-teman mata di rumah juga nih ya, hari ini lagi ngapain nih guys? Boleh banget di komen-komen juga dulu sembari narasumber kita ini bergabung. Oke, halo, selamat sore dokter. Halo, selamat sore. Suara saya udah jelas ya? Sudah jelas dok. Oke, dokter Arya, selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Jadi gimana ya? Aduh, ketemu lagi ya dengan Iya, teman-teman benar. Aibus. Kayaknya ini pertemuan kita yang ketiga nggak sih dok? Harusnya kalau dengan Aibus saya 4 kali ini. Oh iya benar. Oke nih, dokter Arya nih ya. Mungkin nih ya, dokter Arya bisa perkenalan dulu nih, karena seperti kata pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk dokter Arya mohon mungkin bisa perkenalan dulu nih dengan tuan mata di rumah. Baik, terima kasih teman-teman dari Aibus ya. Minbus gitu ya. Kalau misalnya kita live, jadi teman-teman Aibus ini sudah lumayan sering nih untuk diskusi sama saya sejak tahun 2022 kalau nggak salah. Pokoknya kita udah sekitar ini jalan tahun ketiga, jadi luar biasa. Saya sangat senang ya dan bersyukur bisa menjadi salah satu narasumber yang beberapa kali berbicara di forumnya teman-teman Aibus. Nah, sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum pernah ketemu saya gitu atau mendengarkan sesi dengan saya, jadi nama saya Arya. Saya adalah seorang dokter umum yang saat ini sedang menempuh pendidikan PhD atau S3 di Taiwan. Jadi sekarang saya sedang berada di Taiwan ya, kebetulan. Dan ya alhamdulillah ini masih di kampus ya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti ada yang kelewat di belakang saya ya, kita kebetulan saya masih di lab. Jadi ya mungkin suasananya seperti ini kurang lebih. Dan alhamdulillah sore hari ini kita juga akan sharing tentang satu topik kesehatan mata gitu ya yang cukup sering kita temui. Nah, nanti akan mungkin ditanyakan oleh hostnya gitu ya. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Oke, baik dokter Arya. Jadi untuk sekarang sendiri kegiatannya sedang di ini ya dok ya, di Taiwan, sedang Betul. S3. Betul. Oke, jadi mungkin selain nih dok, kan sedang masih menempuh pendidikan juga nih, melanjutkan pendidikan nih, mungkin keseharian dokter yang lainnya ngapain aja nih dok? Ya kalau saya sehari-hari memang di lab gitu ya, karena S3 kebanyakan adalah riset. Jadi dari
pagi gitu ya, jam 9 sampai jam 6 sore saya di lab. Mungkin setelah itu ya ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya, atau mungkin beberapa kali seminggu ada perkuliahan. Tapi memang alhamdulillah meskipun saya di luar negeri, tapi untuk kehidupan sehari-hari juga masih apa ya, masih menyenangkan gitu ya, bukan no life gitu loh. Jadi kalau weekend, karena kan banyak orang Indonesia juga yang ada di Taiwan ini, sehingga apa ya, kayak saya untuk mencari makanan-makanan Indo, untuk bertemu teman-teman Indo juga masih sering sekali saya temui ketika weekend gitu ya. Jadi ya masih kurang lebih sama dengan suasana di Indonesia, tapi dengan apa ya, beberapa perbedaan gitu. Oke, Masya Allah banget ya teman mata di rumah nih. Jadi seperti itu nih kurang lebih nih tentang background narasumber kita kali ini. Oke nih, Dokter Arya nih ya. Jadi hari ini kita bakal sharing-sharing nih dok. Jadi untuk tema Ibu Talk kita kali ini itu serba-serbi katarak. Nah, oke nih, dokter mungkin sebelum nih kita mulai nih ya dok ya pembahasannya, Ibu juga nih mau ngingetin teman mata di rumahnya untuk terus nih join live kita dari awal sampai akhir karena nanti di akhir live kita akan mengadakan kuis gitu. Jadi nanti teman mata di rumah bakal dapetin kuis nih, kuis pertanyaan dari Dokter Arya seputar materi hari ini. Jadi teman mata harus banget ya nonton dari awal sampai akhir. Nah, apa ini dokter? Karena kayaknya banyak sekali nih teman mata di rumah yang udah ini apa namanya memberikan pertanyaan, udah semangat banget pokoknya nih. Gimana dok kalau kita langsung masuk aja ke pembahasannya? Oke, silakan silakan. Jadi saya lihat juga banyak yang sudah komen gitu ya. Iya benar. Selamat sore semuanya. Oke Ada nih dok. beberapa yang menyapa juga. Iya ya oke. Nah oke dokter. Jadi kembali lagi tadi seperti yang Ibu sampaikan hari ini itu kita akan bahas kupas tuntas gitu ya tentang serba-serbi katarak. Jadi benarkah katarak itu hanya diderita oleh orang tua? Nah, mungkin teman-teman di rumah udah penasaran banget. Kita langsung aja nih ya ke pembahasan pertama. Nah, oke nih dokter. Sebelum kita masuk ke mungkin obrolan yang lebih lanjut lagi nih tentang katarak, aku pengen tahu nih dok. Menurut dokter Arya sendiri untuk katarak sendiri itu apa sih dok? Dan gejala awalnya tuh apa aja? Oke, jadi terima kasih gitu ya. Kita harus samakan persepsi dulu tentang katarak ini sebenarnya penyakit apa gitu kan. Nah, jadi kita seringkali melihat ya orang lansia gitu kan, atau mungkin beberapa orang yang relatif muda itu mengalami kondisi mata di mana ada semacam benda putih gitu ya, atau selaput putih di matanya. Jadi katarak itu sendiri merupakan suatu kondisi kelainan lensa mata. Jadi mata kita itu terdiri dari berbagai organ penyusun gitu ya, atau jaringan. Nah, salah satu yang penting itu adalah lensa mata. Jadi lensa itu tugasnya adalah untuk memfokuskan cahaya yang masuk dari luar untuk bisa ditangkap ke otak kita, itu ditangkap di retinanya mata kita itu melalui lensa. Nah, jadi kalau misalnya kayak orang-orang yang bermasalah dengan lensanya itu akan terjadi gangguan penglihatan. Salah satunya katarak. Nah, katarak ini dia ada semacam ini ya, apa, penggumpalan atau mungkin sebuah selaput yang berwarna putih kekuningan gitu di lensa mata, yang itu bisa terbentuk karena berbagai macam hal. Salah satunya mungkin karena penumpukan protein di mata, di lensa mata gitu ya. Jadi karena ada sesuatu yang bermasalah di lensanya, itu membuat mata itu lensanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dia menyebabkan gangguan penglihatan. Itu yang paling sering dirasakan gejala awalnya. Jadi mungkin matanya seperti berkabut atau kayak awan gitu ya, tertutup awan gitu. Jadi kelihatannya itu enggak sejelas sebelum terkena katarak gitu. Jadi itu ya kurang lebih definisi pengertian dari katarak dan gejala awal yang paling sering ditemui pada orang-orang yang menderita. Oke, jadi seperti itu ya teman mata di rumah ya. Mungkin juga nih teman mata di rumah nih mungkin ada yang lumayan relate nih dengan apa yang disampaikan dengan Dokter Arya ataupun sedang mengalami juga ataupun mungkin saudaranya juga seperti itu ya. Nah, oke nih dok, kita kan tadi sudah ini ya membahas dan memberitahu mungkin ke teman-teman mata di rumah katarak itu sebenarnya apa sih, gejalanya apa. Nah, aku tuh pengen tahu nih ya dok, kadang kan mungkin katarak sendiri kita nganggapnya dulu ini permasalahan mata yang udah parah nih gitu.
harus operasi gitu. Nah, aku pengen tahu nih dok, mungkin kalau mata di rumah juga penasaran nih ya. Untuk katarak sendiri itu tuh penyembuhannya harus selalu lewat operasi atau ada cara ataupun alternatif lain nggak sih dok? Oke, jadi ini kita bicara tentang penyembuhan ya. Kalau penyembuhan artinya ingin menghilangkan sumber penyakitnya ini atau menghilangkan penyebab kataraknya. Jadi dari literatur yang saya pahami, yang saya baca dan tentu dari para spesialis mata itu menyampaikan bahwa katarak ini untuk penyembuhannya itu hanya dengan operasi karena harus menghilangkan apa ya benda putihnya tadi atau mengganti lensa matanya dengan lensa yang baru atau implan. Jadi memang untuk penyembuhan itu dengan operasi. Tapi beberapa itu menyebutkan juga bahwa pada gejala-gejala yang awal itu untuk mengkoreksi atau memperbaiki tajam penglihatan ya sementara sifatnya itu bisa menggunakan kacamata. Tapi tidak tidak juga bisa mencegah ya atau menunda proses terjadinya katarak itu sendiri sehingga yang perlu kita pahami bahwa katarak itu ada masalah di organ lensanya itu ya lensa matanya itu sehingga perlu dilakukan pembersihan atau penggantian ulang dengan lensa yang lebih baik. Makanya ya kalau untuk penyembuhan otomatis kita hanya bisa menyampaikan bahwa operasi adalah salah satu upaya yang bisa dipilih. Tapi ini ya seringkali orang berpikir kalau sudah operasi itu parah gitu ya. Padahal operasi katarak itu adalah salah satu operasi yang aman gitu ya, yang relatif cepat juga dan bahkan pada banyak orang juga menggunakan bius lokal, jadi tidak sampai seluruh tubuh. Nah, jadi dengan operasi yang relatif aman ini, penyembuhan yang juga cepat, bahkan mungkin rawat inap itu 1 hari gitu ya. Kalau di rumah sakit saya yang dulu, waktu saya masih kerja di rumah sakit itu, setelah operasi katarak itu diobservasi selama 1 hari, setelahnya bisa dipertimbangkan untuk pulang. Jadi operasinya relatif apa ya, cepat, aman, efektif, bahkan ada literatur yang saya baca itu lebih dari 90 pasien yang melakukan operasi katarak itu penglihatannya itu bisa sangat apa ya sangat bisa diperbaiki gitu. Jadi untuk penyembuhan memang pilihannya operasi, tapi operasinya ini juga sesuatu pilihan yang baik juga gitu dan aman, cepat dan tentunya penyembuhan di rumah sakit itu tidak membutuhkan waktu yang lama ketika tidak ditemukan komplikasi atau penyulit gitu ya. Oke, oke. Berarti ya tadi nih ya dok, untuk penyembuhan berarti mungkin bisa lewat tadi operasi itu sendiri ya dok. Tapi aku juga pengen tahu nih dok, mungkin ada kriteria tertentu gak sih dok? Kayak contoh nih, ini tingkat keparahan kataraknya udah segini, berarti harus sudah langsung dioperasi atau mungkin ada yang, aduh ini baru gejala doang nih, jadi kayaknya belum butuh operasi deh. Gimana dok? Oke, jadi memang kalau untuk katarak sendiri indikasi operasi itu kan ada beberapa gitu ya. Salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah ketika gangguan penglihatannya ini sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kayak udah nggak apa ya sudah sangat mengganggu pekerjaan, aktivitas bahkan bisa membahayakan diri sendiri. Misalnya kayak seseorang itu udah nggak bisa keluar rumah nih karena katarak. Kan biasanya orang kalau katarak itu cahaya itu masuk ke mata itu jadi silau sekali, kan mengganggu. Dan juga bisa seperti apa ya, penglihatannya itu kan kabur kayak tadi ya, kayak berkabut. Nah itu kan sangat membahayakan kalau misalnya orang-orang ini harus beraktivitas di luar rumah. Sehingga salah satu indikasinya adalah ketika kondisi itu sudah membuat seseorang itu terganggu aktivitasnya, itu bisa dipertimbangkan untuk operasi. Itu yang pertama. Atau mungkin kondisi-kondisi medis seperti ketika kataraknya itu sudah parah dan berpotensi menyebabkan kelainan yang lain atau bahkan berpotensi untuk kondisinya ini tidak bisa apa ya ibaratnya gini kayak kondisi mata itu kan banyak penyakitnya. Jadi ketika katarak itu sudah mengganggu sampai tidak bisa mengidentifikasi penyakit yang lainnya di belakang lensa itu harus dilakukan operasi. Jadi memang eh, operasi katarak ini menjadi salah satu opsi penyembuhan yang baik dan juga ada
beberapa kondisi yang mendukung. Pun juga ada beberapa kondisi yang perlu menunda operasi gitu ya. Dan ada beberapa kondisi juga yang perlu mempertimbangkan seperti orang-orang dengan riwayat diabetes dan lain sebagainya, itu perlu pertimbangan khusus. Sehingga intinya ketika kita bicara tentang penyembuhan, biasanya memang akan dipertimbangkan untuk operasi. Pun biasanya di awal-awal itu ya, di awal-awal terdeteksi yang saya bilang tadi, ada opsi salah satunya dengan menggunakan kacamata. Nah, itu tergantung pertimbangan dari dokter matanya gitu ya. Bisa aja untuk mengurangi keluhan sementara, tapi tetap direncanakan untuk operasi di kemudian hari, gitu bisa juga. Jadi itu sih mungkin kondisi-kondisi yang bisa dipertimbangkan untuk operasi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman yang sudah terjawab nih mungkin rasa penasarannya Mibus dan juga teman-teman mata di rumah. Nah, oke nih dok, aku juga pengen tanya nih dok. Sebenarnya kan kalau katarak sendiri penglihatannya kan berarti kan kurang maksimal nih dok, alias mungkin lebih buram daripada mata normal nih dok. Aku tuh pengen tahu ya dok, apakah katarak sendiri itu masuk ke salah satu permasalahan mata penyebab nomor satu kebutaan gitu dok? Menurut dokter Ari gimana nih? Jadi memang dari artikel literatur ya, yang saya baca itu katarak ini memang ini nggak cuma satu sumber, ada banyak sumber dari guideline, dari jurnal, bahkan dari buku saya baca tentang katarak itu menyebutkan bahwa memang betul katarak ini adalah penyakit mata yang menyumbang kebutaan terbanyak. Bahkan ada yang bilang sampai 50%. Jadi orang yang mengidap kebutaan itu 50%-nya, 47 sampai 50%-nya bahkan lebih itu disebabkan karena adanya masalah mata, yaitu katarak. Jadi memang itulah kenapa katarak itu menjadi salah satu penyakit yang concern ditangani segera, karena memang tadi ya, untuk mencegah supaya tidak terjadi kebutaan atau bahkan apa ya, masalah-masalah mata yang lain yang lebih parah. Makanya ketika ada gejala-gejala seperti itu, alangkah lebih baik langsung membawa diri untuk periksa, khususnya ke dokter spesialis mata, supaya bisa dilakukan pemeriksaan komprehensif untuk mengetahui kondisi matanya itu apakah masalah penglihatannya karena katarak atau masalah yang lainnya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Karena mungkin nih katarak sendiri kan memang salah satu permasalahan mata penyebab terbesar kebutaan nih ya dok ya. Jadi mungkin teman mata di rumah juga nih yang mungkin sekarang nih sedang merasakan ataupun menderita katarak atau mungkin keluarganya harus banget segera periksa ke dokter ya dok. Jangan dibiarkan gitu ya dok. Betul. Jadi memang ya ibaratnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalaupun sudah terjadi, lebih baik ditangani di kondisi yang masih awal daripada harus menunggu parah. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi pokoknya nggak boleh takut-takut kalau pergi ke dokter gitu ya. Nah, oke nih, mungkin buat ini nih, aku tuh masih pengen tanya lagi nih dok ya. Kalau katarak sendiri kan mungkin tadi kan bisa menyebabkan kebutaan, terus juga kan bisa menyebabkan mata buram nih dok ya. Aku tuh pengen tahu nih dok ya, mungkin antara buramnya orang minus dan juga orang penderita katarak itu tuh berbeda atau tidak nih dok? Uh, ini saya ulangi pertanyaannya, tadi sempat agak terputus. Jadi Mas, ini ya apa, gangguan penglihatan karena katarak atau yang lain ya seperti minus atau plus, itu apakah beda gitu ya maksudnya? Betul. Oke, jadi gini teman-teman atau Bapak Ibu para pendengar kalian. Jadi gangguan penglihatan atau masalah penglihatan itu tidak hanya karena katarak aja. Jadi kita seringkali mendengar ada yang namanya gangguan refraksi. Gangguan refraksi itu masalahnya sama di lensa mata juga. Contohnya kayak saya ini, saya kan mata minus gitu ya. Nah, mata minus ini menjadi salah satu masalah refraksi, di mana masalahnya itu ada pada lensanya ini tidak bisa memfokuskan cahayanya ke retina. Jadi ada miopi, miopi itu minus. Orang bisa bilang rabun jauh gitu ya. Di mana ketika orang melihat sesuatu yang jauh seperti tulisan atau benda bahkan itu terlihat buram. Itu namanya miopi. Ada kebalikannya namanya
namanya hipermetropi. Hipermetropi itu ketika seseorang uh, itu tuh tidak bisa melihat jelas pada jarak yang dekat seperti orang-orang tua biasanya. Makanya kenapa kalau lihat gadget atau baca buku kan dijauhin gitu ya, karena dia ketika posisi dekat itu nggak kelihatan, itu namanya hipermetropi. Nah, masalah-masalah refraksi seperti itu diakibatkan karena masalah uh, lensa yang tidak bisa memfokuskan cahaya yang masuk. Nah, ketika kita bicara masalah refraksi, biasanya pengobatan atau tata laksana dengan menggunakan kacamata itu membantu. Jadi orang yang pakai kacamata untuk mengatasi masalah refraksi itu bisa sembuh gitu ya, atau bisa teratasi masalahnya. Bukan sembuh ya, teratasi. Jadi kayak saya ini kalau lepas kacamata mungkin kelihatan tulisan tuh nggak terlalu jelas, tapi kalau pakai gini ya seperti kondisi normal gitu. Nah, bagaimana dengan katarak gitu kan? Kalau katarak itu dia yang bermasalah bukan lensa yang nggak bisa memfokuskan cahaya, tapi lensanya ini di dalamnya itu ada uh, kerusakan di mana ada benda putih tadi itu ya, entah itu dari kumpulan-kumpulan protein dan lain sebagainya yang membuat mata ini itu lensanya itu sudah bermasalah. Jadi ketika diobati atau ditangani dengan kacamata, mungkin hanya bisa memberikan perbaikan penglihatan sementara, tapi tidak bisa membuat kataraknya ini berhenti berkembang. Jadi lama-kelamaan akan semakin parah. Jadi memang harus bisa dibedakan masalahnya itu pada refraksinya tadi atau titik fokusnya, atau masalahnya ada pada organ itu sendiri. Nah, kalau katarak ini masalahnya ada di organnya, masalahnya ada di lensanya itu, sehingga perlu dilakukan penggantian lensa dengan yang baru, diimplan ya, kita nyebutnya implan, dengan operasi itu supaya ya seperti kondisi semula gitu kan, gitu kurang lebih. Oke, jadi seperti itu ya teman mata di rumahnya. Jadi memang dari awal pun ya mungkin nih dari minus dan juga katarak tuh beda case gitu ya dok ya. Betul, meskipun masalahnya sama-sama di lensa mata, tapi kondisinya berbeda. Yang satu masalah di cara lensanya memfokuskan cahayanya tadi atau bayangannya tadi, tapi yang satunya katarak itu adalah strukturnya di dalam lensanya ini yang sudah bermasalah. Ibaratnya gini, teman-teman atau bapak ibu sekalian nih punya apa ya, misalnya kaca gitu ya, kaca rumah gitu ya, kaca rumah. Kalau kalau misalnya kalau orang yang refraksi itu atau gampangnya gini, kamera handphone gitu ya. Kalau kelainan refraksi, kamera handphonenya itu mungkin ketika kita buka kamera itu blurnya itu karena nggak fokus gitu kan. Tapi kalau kita coba atur fokusnya, misalnya kita pencet, kita atur fokusnya itu kan lama-kelamaan gambarnya akan bagus. Itu seperti minus atau plus. Itu kelainan refraksi. Tapi kalau katarak itu ibaratnya lensa kameranya kita itu udah ada masalah. Misalnya kemasukan pasir atau rusak. Nah, itu kalaupun kita mau fokuskan seperti apapun, itu tetap bermasalah karena yang rusak itu pada lensanya, gitu kan, di dalam lensanya. Jadi itulah kurang lebih perbedaan antara refraksi tadi seperti minus atau plus dibandingkan dengan kondisi seperti katarak. Oke, jadi seperti itu ya. Oke nih, terima kasih nih untuk dok Arya juga nih. Tapi aku mau tanya lagi mungkin satu pertanyaan, boleh nggak nih dok kira-kira? Boleh dong, silakan. Oke, oke. Jadi dok, aku tuh sebenarnya penasaran banget nih sama pertanyaan terakhir nih. Kadang kan mungkin ya dok ya, aku sendiri sebagai orang awam atau mungkin teman mata di rumah, mungkin kadang ngiranya kalau katarak sendiri itu hanya diderita oleh orang tua gitu dok. Tapi sebenarnya untuk faktanya sendiri hal itu tuh benar atau mungkin katarak sendiri berpotensi terjadi ke mungkin anak-anak ataupun orang-orang dengan usia yang masih muda nih dok. Oke, jadi apakah katarak hanya diderita pada orang tua gitu ya? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak hanya pada orang tua. Jadi eh,
90% ya memang betul. Kalau saya baca di literatur, data menyampaikan mayoritas orang-orang yang kena katarak itu usia tua. Kenapa? Karena memang masalah lensa yang muncul tadi itu akibat salah satunya proses penuaan, di mana semakin bertambahnya usia itu ada masalah pada uh, lensa seseorang gitu ya, terkena sesuatu lah pokoknya lensanya itu makin lama akan berkurang kemampuannya sehingga ada masalah dari tadi ya penggumpalan protein lensa dan lain sebagainya yang itu terakumulasi menjadi sebuah benda putih di dalam lensa. Jadi memang mayoritas orang-orang yang terkena katarak itu adalah orang tua. Usia berapa? Kebanyakan di atas usia 60 tahun ke atas. Jadi memang ini berhubungan dengan proses penuaan. Bahkan dokter mata ada yang bilang seperti ini. Itu sama seperti orang tua yang beruban gitu ya, karena proses penuaan maka rambutnya menjadi putih. Nah ini tapi terjadi pada lensa mata gitu kan, di mana kondisi ini tuh berhubungan dengan proses penuaan. Tapi tidak semua, ya saya bilang tidak semua, karena kan ada sebagian kecil yang bukan terjadi di usia tua, seperti pada bayi baru lahir bahkan itu bisa. Namanya adalah katarak kongenital. Jadi ada katarak yang itu muncul ke bawaan lahir. Nah itu masalahnya ada pada saat kehamilan. Entah itu karena infeksi dan lain sebagainya dari ibunya. Nah itu yang membuat ketika bayinya lahir itu mengalami katarak. Itu kita sebut sebagai katarak kongenital gitu. Atau mungkin katarak-katarak trauma atau katarak yang diakibatkan karena penyakit mata yang lain. Nah itu juga tidak selalu terjadi pada usia yang tua, bisa terjadi pada usia-usia yang relatif lebih muda di bawah umur 60 atau bahkan lebih muda lagi. Jadi tidak semua pada orang tua, tapi mayoritas benar pada orang-orang usia di atas 60 dan ada juga yang sejak lahir itu sudah menjadi sudah muncul kataraknya karena kelainan kongenital gitu. Oke, jadi mayoritas memang orang tua, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa kasus yang memang bahkan bayi baru lahir pun bisa terkena katarak ya dok. Betul, betul. Intinya mayoritas 90%-an itu di orang lansia, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa menyebabkan orang yang lebih muda atau bahkan bayi itu bisa terkena katarak ini. Oke, nah apa yang seperti itu ya teman-teman ya, jadi bener-bener nih tadi 5 pertanyaan aja kita dapat ilmu baru yang benar-benar bermanfaat banget nih. Nah oke dokter, tadi kan ini ya pertanyaan-pertanyaan dari aku nih kebetulan. Nah gimana kalau kita masuk ke sesi Q&A nih dok? Jadi kita akan coba nih jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di rumah. Oke ya? Oke. Oke nih dok, kita masuk ke pertanyaan pertama kali ya dok ya, karena nih teman-teman di rumah sudah semangat sekali gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama dari kakak Dion.88. Dok, bagaimana sebenarnya proses terbentuknya katarak di mata dan apakah ada faktor genetik yang berpengaruh? Oke, terima kasih. Jadi saya langsung jawab aja bagaimana proses terbentuknya, gitu ya. Jadi ada beberapa ini ya, penjelasan ilmiahnya tentang proses terbentuknya. Jadi lensa mata kita manusia itu mayoritas terdiri dari air, penyusunnya ya. Jadi air dan beberapa protein, gitu ya. Kita kan wajar ya kan, kita manusia ini struktur tubuh kita terdiri dari banyak sel. Di setiap sel itu ada protein, bahkan di dalam darah dan lain sebagainya. Jadi seluruh tubuh kita ini tersusun atas protein, termasuk di dalam lensa. Jadi air dan protein itu, nah, seiring berjalannya waktu, ada kemampuan-kemampuan yang berkurang. Makanya tadi saya bilang bahwa ini tuh berhubungan dengan penuaan. Nah, ada di suatu titik di mana protein-protein tadi ini itu mulai uh, menjadi gumpalan gitu ya, atau intinya dia itu tidak seperti waktu saat muda, sehingga ketika ini bermasalah, protein-protein ini bermasalah, dia akan terbentuk seperti selaput
yang itu menutup di dalam lensa mata. Sehingga area yang harusnya bening karena harus dilewatin cahaya untuk masuk, itu menjadi tidak jelas lagi, tidak clear lagi karena adanya penumpukan protein tadi itu. Nah, itu salah satu penyebab yang yang dijelaskan tentang mekanisme dasar terjadinya katarak. Tapi ada juga beberapa penjelasan lain seperti bagaimana seorang yang kena diabetes misalnya itu bisa menjadi katarak. Nah, itu juga ada hubungan dengan kelebihan gula gitu ya. Jadi, nah ini salah satu hal yang penting juga bahwa ketika punya diabetes mellitus atau kencing manis itu harus dikontrol karena salah satu dampaknya itu ke organ mata yaitu katarak itu tadi. Bahkan selain ke lensanya itu juga bisa mengenai saraf-saraf mata. Jadi ya itulah kenapa diabetes mellitus itu seringkali orang ketika periksa mata ada masalah itu ditanya apakah mengidap diabetes atau enggak, atau bahkan sebaliknya ketika orang punya diabetes seringkali ditanya punya kelainan penglihatan apa enggak gitu kan. Nah, itu ada kaitannya antara penyakit diabetes mellitus dengan proses terbentuknya masalah di katarak itu sendiri, kurang lebih seperti itu ya. Dan tadi apakah genetik gitu ya. Nah, jadi dijelaskan bahwa katarak-katarak yang sifatnya kongenital itu ya, itu ada hubungannya dengan genetik. Yang tadi itu ada kaitan dengan genetik. Jadi bisa saja ada hubungan antara gen-gen tertentu yang diidap oleh orang tua yang diturunkan sehingga anak itu bisa mengalami katarak. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk Kakak Dion. Kayaknya mungkin sudah nih tadi terjawab gitu ya rasa penasarannya gitu. Oke nih Dok, kita masuk ke pertanyaan kedua nih Dok. Oke ya, untuk pertanyaan kedua dari Kakak Yana 362. Dok, komplikasi penyakit penyerta apa yang akan terjadi jika penderita katarak telat ditangani? Oke, jadi ada beberapa penyakit yang itu bisa muncul ketika katarak itu dibiarkan. Ya, salah satu yang bisa kita bilang paling dihindari atau parah itu ya kebutaan tentunya ya. Ya kan seiring berjalannya waktu katarak semakin dibiarkan, semakin dia mengeras lensanya, semakin bermasalah. Nah, itu bisa sampai mengalami kebutaan gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada penyakit yang kita sebut sebagai glaukoma. Nah, glaukoma itu peningkatan tekanan di dalam mata gitu ya. Nah, itu juga bisa disebabkan karena proses katarak itu sendiri. Makanya kenapa orang-orang yang sudah didiagnosis sebagai katarak itu sebisa mungkin ya harus ditangani akar masalahnya, yaitu dengan operasi tadi, dengan mengganti lensanya supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Itu baru masalah di level organnya ya, belum masalah-masalah sosial yang lain seperti kelainan mata yang semakin parah membuat seseorang tidak bisa beraktivitas, berarti kan kualitas hidupnya menurun. Bahkan untuk misalnya hanya untuk makan, untuk pergi kamar mandi, bahkan untuk beribadah pun itu akan mengalami gangguan kalau misalnya matanya itu tidak dalam kondisi yang baik, apalagi dalam kondisi katarak yang sudah parah. Itulah kenapa ya salah satu nikmat yang kita miliki sekarang adalah penglihatan yang jelas, penglihatan yang jernih seperti sekarang ini adalah sebuah anugerah juga buat kita. Makanya dengan berbagai komplikasi yang ada tadi, sebisa mungkin katarak ditangani segera, apabila ada gejala harus dilakukan pengobatan gitu ya, atau didiagnosis lebih awal. Oke, jadi memang ini ya Dok ya, yang perlu mungkin tadi kan sudah kita bahas, tapi perlu diingetin lagi. Pokoknya jangan sampai nunggu parah. Mungkin kalau ngerasa ada yang gak beres di mata harus langsung pergi ke dokter, nggak perlu takut ya Dok. Betul, kan
pertama kali itu pasti hanya dilakukan pemeriksaan dulu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba operasi gitu, nggak mungkin. Pun kalau operasi itu harus ada persiapannya dan pasti dokter akan meminta persetujuan dari pasien. Jadi saya rasa memang yang penting adalah untuk diketahui masalahnya itu di mana dan segera ditangani gitu. Oke, jadi seperti itu ya tadi untuk Kak Yana. Nah, oke nih dok, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, alias pertanyaan ketiga nih dok. Jadi untuk pertanyaan ketiga itu dari Kak Risma FB22. Dok, kalau terkena katarak, apakah boleh memakai soft lens? Nah, ini saya juga masih belum pernah tahu ya orang pakai softline ketika mengalami katarak gitu. Karena memang sejauh ini yang saya pahami kan orang katarak yang saya sering temui itu orang lansia gitu ya. Iya Dan benar. pun itu pun kalau nggak itu bayi gitu ya. Memang seringkali tidak ada keperluan dengan softline di sana. Pun apa ya, softline atau lensa kontak itu kan sebenarnya tujuannya bisa yang pertama untuk menggantikan kacamata, yang kedua untuk estetika. Saya rasa untuk urusan estetika ini bisa menjadi isu yang belum terlalu urgent gitu ya. Tapi bagaimana untuk memperbaiki kondisi penglihatan? Ya, yang saya pahami memang kebanyakan menggunakan kacamata, tidak menggunakan lensa kontak atau soft lens. Ya, mungkin ketika Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin masih muda gitu ya, ingin menggunakan lensa kontak, tetap harus berkonsultasi ke spesialis mata untuk diketahui apakah ada kondisi-kondisi tertentu. Karena kan kondisi mata katarak berbeda dengan mata yang normal. Dia ada pengerasan di lensanya, memungkinkan juga ada masalah-masalah di sekitarnya seperti kornea dan lain sebagainya. Dan itu kan ketika diberikan lensa kontak, berarti ada kontak di situ ya, sentuhan antara benda asing dari lensa kontaknya itu dengan organ mata dan itu kan bisa menyebabkan komplikasi apabila tidak dilakukan secara hati-hati. Jadi tetap menurut saya meskipun saya nggak pernah melihat case-nya secara langsung, tapi langkah lebih baik dipertimbangkan untuk konsultasi. Dan kalau tidak yakin, saya rasa kalau saya sih memang tidak karena tidak umum melihat seperti itu tidak menyarankan. Jadi kalaupun mau mengkoreksi dengan kacamata, ya menggunakan kacamata normal aja, bukan yang bentuknya lensa kontak gitu ya. Apalagi dengan Oke, usia-usia yang relatif sudah lanjut usia gitu. oke nih. Jadi seperti itu ya teman-teman di rumah nih ya. Jadi kalau bisa mungkin kalaupun penglihatannya mungkin kabur ataupun ada minus dan lainnya bisa pakai kacamata dulu ya dok ya. Ya, atau kalau segera ke dokter nanti akan ada beberapa mungkin obat atau penanganan ya untuk mengurangi keluhan sementara gitu ya. Oke, jadi oke nih teman-teman mata di rumah seperti itu. Oke nih, terima kasih nih untuk tadi Kakak Risma seperti itu ya. Nah, oke nih dok, ternyata gitu ya dok, kita tadi kan sudah bacain kurang lebih sekitar 3 pertanyaan nih dari teman mata di rumah. Nah, gimana nih dok? Kalau kita masuk ke sesi kuis nih dok, karena kayaknya juga nih teman mata di rumah udah gak sabar ya buat ngejawabin kuis-kuis nih, mungkin dari dokter Arya seperti itu. Nah, apa nih buat teman mata di rumah juga mungkin yang belum tahu ya teman-teman ya. Jadi hari ini itu di sesi terakhir seperti biasa kita itu akan mengadakan kuis gitu ya. Nanti kurang lebih itu akan ada 2 orang pemenang beruntung yang berhasil menjawab pertanyaan dari Dokter Aya, terus dapat apa Gus? Dapat hadiah, pasti dapat e-wallet pastinya seperti itu ya. Nah, oke nih buat teman mata di rumah, pastinya juga nih Gus juga ingetin banget nanti pas sesi menjawab itu teman mata di rumah harus cepet, tapi bukan hanya cepet doang gitu ya teman-teman mata di rumah nih ya, teman mata di rumah itu harus tepat juga jawabnya. Oke, nah oke nih, mungkin buat teman mata di rumah udah siap untuk masuk ke sesi kuis, dan untuk dari dokter Arya sendiri apakah sudah siap nih memberikan pertanyaan? Saya nyiapin berapa pertanyaan ini jadinya? Berapa? Iya, oke. Halo, suara saya Jadi terdengar nggak?
Halo? Ya. Aduh, mohon maaf ya dok. Ya ini jaringannya lagi sedikit susah ya di Oke, sini. mungkin sinyal saya. Oke, oke, nggak apa-apa, silakan. Oke, tapi ini sudah lancar kan dok? Sudah, sudah. Oke, oke. Oke nih dokter, mungkin dari dokter Arya sendiri sudah siap atau belum nih memberikan pertanyaan terkait materi tadi ini kepada teman mata di rumah? Oke, sudah, sudah. Oke, jadi kayaknya ini teman mata di rumah sudah siap juga nih sepertinya ya. Sudah banyak yang komen nih, terus baca-baca. Wah siap, siap, siap. Banyak sekali yang komen ya teman-teman nih ya. Kayaknya sudah semangat sekali gitu. Nah, oke nih, untuk dokter Arya sendiri nanti boleh nih memberikan pertanyaan. Nanti dokter Arya juga nih bisa memilih nih jawaban dari teman mata di rumah yang paling cepat dan juga tepat seperti itu ya. Untuk dokter Arya, boleh silakan untuk ke pertanyaan pertama. Oke, silakan. Siap-siap ya. Oke. Oke, sebentar. Ini sambil nunggu. Nah, udah siap nih, udah. Oke. Nah, Iya silakan. betul. Ini saya pilih yang tercepat aja ya. Oke, siap. Jadi, ini pertanyaannya adalah apa tata laksana atau terapi yang utama untuk penderita katarak? Silakan, paling cepat. Terapi utama Oke, untuk penderita katarak. ayo, 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 ayo. Nih, Ibu sebenarnya juga nih, kalau pas lagi sesi jawab ini tuh bener-bener yang kayak, Oh, ini oke ada nih, yang sudah mungkin, menjawab nih. oke, banyak sekali Ini ya dok. jawab jawabannya adalah apa ya? Jawabannya yang betul adalah operasi. Nah, silakan yang merasa menjawab operasi yang paling atas. Oke, oke nih teman-teman tadi ada nih dari siapa nih dok? Mungkin nih. Kalau yang muncul di tempat saya, yang jawab operasi pertama itu ini Tony Deus.sky. Oke, jadi Kak Tony ya. Tony Deus Sky. Oke. Jadi mungkin untuk kakak Tony berarti untuk jawaban kak Tony yang paling cepat dan juga tepat nih ya dok. Betul. Jadi yang ini sudah saya screenshot sih. Jadi yang paling atas dari pertanyaan saya. Oke. Ya ampun, terima kasih nih dokter sudah dibantu di screenshot juga. Wah oke nih, terima kasih. Oke nih, sebenarnya ibu juga tadi udah siap-siap nih mau screenshot ya. Oke nih, Oke. terima kasih dokter Arya. Jadi untuk pemenang kuis kita yang pertama ada kakak Tony Deus Hai, selamat kakak Tony. Ih, asik banget nih ya menang kuis. Nah, buat kakak Tony nih ya, kakak Tony sekarang juga nih buat klaim hadiahnya harus apa sih Bos? Harus banget DM Mibus sekarang juga. Pokoknya nggak boleh nanti-nanti, sekarang juga DM Mibus. Mibus, nanti kakak Tony bilang aja ya, kakak Tony pemenang kuis untuk Ibus Talk ke-19 hari ini. Oke, sekali lagi selamat tuh. Mibus jadinya kok jadi ini ya belibet. Selamat untuk kakak Tony. Oke nih dok, kayaknya nih teman mata di rumah juga ternyata selain Kak Tony banyak banget ya yang jawab-jawab ya dok. Betul. Dan jawabannya banyak yang betul juga sebenarnya. Cuman kalah sinyal aja mungkin. Iya bener banget nih, Bus aja tadi sampai ini ya gagal fokus karena ngebacain komen teman mata di rumah ternyata banyak banget nih Bus bacain satu-satu sampai yang kayak banyak sekali. Oke. Nah, oke nih teman mata di rumah nih ya. Untuk kita kayaknya bakal lanjut ke pertanyaan kedua nih teman mata di rumah nih. Mungkin teman mata di rumah nih ya sudah siap untuk masuk ke pertanyaan kedua. Nah, mungkin teman mata di rumah kalau udah siap boleh nih sekarang juga di komen siap ya. Teman mata di rumah harus komen siap dulu nih. Kalau sudah banyak kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Siap, siap, siap. Wah, banyak sekali nih yang sudah komen. Mibus mau lebih banyak lagi nih teman mata di rumah boleh sekali di komen siap dulu gitu ya. Nanti
Mungkin nih teman mata kalau sudah banyak yang komen, kita akan langsung gaskan ya ke pertanyaan kedua seperti itu ya teman-teman ya. Oke, gaskan, siap, siap. Oke nih dok, gimana kalau kita nih sekarang langsung masuk ke pertanyaan kedua nih dok? Oke, sudah banyak ini. Oke nih, iya bener udah banyak banget nih dok ya yang komen siap nih. Oke nih ya, teman-teman di rumah nih ya, kayaknya kita langsung masuk aja ke pertanyaan kedua untuk dokter Arya. Silakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, siap ya. Silakan diperhatikan. Jadi pertanyaan kedua adalah bagian atau organ mata apa yang bermasalah pada orang-orang yang kena katarak? Silakan. Oke, seperti itu. Mungkin dokter Arya boleh diulang lagi pertanyaannya nih. Oke, bagian mata yang mana yang menjadi masalah ketika orang terkena katarak? Oke, nah oke nih teman mata di rumah nih ya, sudah diulangi 2 kali pertanyaannya. Harusnya ini sudah langsung siap ngejawab nih ya. Kayak ini ya dok, mungkin tadi yang udah nonton dari awal sampai akhir pasti tahu gak sih dok? Nah, silakan. Ini saya udah dapat yang pertama sih. Oke dok, siapa nih? Jadi tadi ketika saya mengajukan pertanyaan udah ada beberapa yang menjawab. Yang pertama kali muncul itu ada retina, terus ada kornea, terus lensa mata. Jadi yang betul itu yang pertama kali menjawab lensa mata. Jadi yang bermasalah pada katarak ada lensa matanya. Oke. Jadi selamat. Kalau di tempat saya ini karena kan tadi ya seperti saya bilang ini kan ada beberapa jawaban yang masuk dan berurutan, dan yang pertama kali menjawab benar itu atas nama Yuliana Tan 89. Selamat ya. Yuliana 99. Oke. Oke nih, buat teman mata di rumah nih ya, tadi dari Kak Yuliana ya dok ya? Betul. Itu jawaban ketiga tapi jawaban yang benar. Maksudnya nggak dari 3 orang itu yang benar. 3 orang pertama itu. Yang lainnya kebetulan ya kembali lagi ya masih kurang beruntung, mungkin kalah Berarti koneksi internet mungkin. siap. Jadi tadi nih Juliana Dok Tan 89 ya dok? Betul. Oke, yeay, selamat untuk kakak Juliana Dotan 89. Oke nih, selamat Kak Juliana nih ya. Teman-teman di rumah nih, buat Kak Juliana khususnya nih ya, selamat. Nah, mungkin Kak Juliana di sini nih masih nonton di sini, harusnya sih masih ya. Nah, Kak Juliana boleh sekarang juga langsung DM ke kita, ke Mibus untuk klaim hadiahnya seperti itu. Selamat Kak Juliana dan juga Kak Tony. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa pokoknya sekarang juga nih ya, harus banget ini ya, DM kita untuk klaim hadiahnya seperti itu. Nah, oke nih teman-teman di rumah, ternyata kita udah di penghujung acara nih dok. Nah, sebenarnya nggak kerasa ya dok ya, tadi dari jam 4 tiba-tiba udah jam 5 gitu ya. Iya, di sini udah jam 6 ini kalau di tempat saya. Oh iya, berarti kurang lebih beda 1 jam ya dok ya? Betul, kalau di Taiwan beda 1 jam dengan WIB, sama kayak Wita di sini. Oke. Jadi di sini jam 5 di dokter, temani dokter sekitar jam 6 ya dok ya? Betul. Oke nih, nggak kerasa ya dok ya, ternyata kita udah 1 jam menemani teman mata di rumah. Pastinya juga nih, hari ini kayaknya teman mata di rumah juga semangat sekali dan selalu semangat ya dok ya di setiap iBus Talk. Hari ini udah ke 19 partnya dan tetap selalu semangat. Terima kasih nih teman mata di rumah yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan juga untuk Dokter Arya juga. Terima kasih banyak ya dok sudah meluangkan waktunya sore ini di sela kesibukan dokter. Makasih banyak ya dok sudah hadir di iBus Talk part ke-19 ini.
Terima kasih. Sukses selalu buat teman-teman Aibus. Amin. Oke dok, terima kasih banyak. Semoga dokter Ali juga nih sehat selalu, sukses selalu, juga Amin. salam buat keluarga. Terima kasih dokter. Oke, saya izin live ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya di next kesempatan. Oke, terima kasih dokter Arya. Oke, nah teman-teman tadi rumah ternyata kita sudah jam 5. Ya ampun, rasanya bener-bener ya. 1 jam ini tuh yang kayak cepet banget gak sih? Jujur, Mebus itu setiap iBus Talk tuh yang kayak, tiba-tiba 1 jam. Karena seseru itu gak sih? Kayak dari awal sampai akhir kita belajar banyak nih soal katarak, soal yang lainnya. Cuma nggak kerasa gitu ya, karena seru pembahasannya. Karena memang kita sendiri di sini selalu menghadirkan narasumber yang super keren dan pastinya seru. Oke nih, teman mata di rumah, tadi juga nih kita sudah banyak bahas tentang katarak, banyak banget kita bener-bener ya dapat ilmu baru tentang katarak, dan juga teman mata di rumah tadi juga sudah diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber keren kita yaitu Dokter Arya. Terus juga tadi ada yang dapetin hadiah juga kuis gitu ya, teman mata juga di rumah tadi yang dapetin kuis, aduh langsung gas ke DM ibusnya buat klaim hadiahnya. Nah oke teman mata di rumah, terima kasih banyak. Selamat sore nih teman mata di rumah nih. Kira-kira nih yang tadi sudah nonton dari awal hingga akhir, Mibus mengucapkan terima kasih banyak. Nah, Mibus pamit undur diri, Mibus Salsa, jika ada banyak kesalahan mungkin selama tadi live, mohon maaf, dan kita kembali lagi di next iBus Talk selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru gitu. Terima kasih banyak untuk teman-teman di rumah. Bye bye.